Para pendengar yang budiman, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bentuknya apa saja? Yang pertama, para pendengar yang budiman, bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tanasuh, yaitu nasihat menasihati antara seorang muslim dengan yang lain. Ini juga merupakan bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bahwasanya tolong menolong itu tidak sebatas pada hal yang sifatnya materi saja, akan tetapi lebih dari itu. Hal-hal yang sifatnya maknawi berupa nasihat, pengarahan, petunjuk, dan lainnya itu merupakan bentuk dari tolong menolong dalam kebaikan, at-tanasuh, yaitu tolong menolong dalam kita menasihati saudara kita ketika sedang terlalaikan, sedang terjerumus dalam kesalahan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ta'awun atau tolong menolong yang disyariatkan, yaitu mencari ilmu dan memahami di dalam agama atau perkara-perkara agama, thalabul ilmi wa tafaqquh fid din. Ini juga merupakan bentuk tolong menolong yang disyariatkan di dalam dinul Islam. Contohnya bagaimana? Agar kita bisa memahami bahwa thalabul ilmi, mencari ilmu, merupakan bentuk dari tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di zaman awal turunnya wahyu, yaitu Al-Quran, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka satu sama lain saling mengabarkan tentang Al-Quran. Jadi ketika Nabi SAW turun padanya wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, hanya sebagian sahabat saja yang berada di sekitar Nabi SAW. Kemudian para sahabat tersebut menyebarkan Al-Quran, mengajarkan kepada yang lain dalam rangka tegaknya keadilan. Begitu juga ketika seorang suami misalnya, dia berangkat menuju satu majelis ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ketika di rumah diajarkan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anak. Ini merupakan bentuk tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Begitu juga ketika seorang istri di rumah, dia membaca satu buku dan didapatkan padanya satu faidah yang bermanfaat, maka ketika suaminya pulang dari kerja, dikabarkan ataupun diajarkan kepada anaknya. Ini merupakan bentuk tolong menolong dalam memahami dinullah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, para pendengar yang budiman, bahwa bentuk ta'awun atau tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan adalah tolong menolong dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya tolong menolong dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus siapa? Saudara beliau, itu Harun alaihissalam. Begitu juga Nabi SAW ketika berdakwah, beliau menyeru kepada para sahabatnya agar bersama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpulnya kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri seseorang, maka akan menjadi satu hal yang sangat besar sekali, yang positif sekali untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara bentuk ta'awun atau tolong menolong yang disyariatkan, yang diperintahkan adalah tolong menolong dalam kita teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh apa? Kita saling nasihat menasihati, saling tolong menolong. Bentuknya apa? Nasihat antara satu dan yang lain. Tentu kita telah tahu telah faham semuanya bahwasanya memegang dinullah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh di dalam sunnah Rasulullah SAW di zaman sekarang, di mana kebanyakan kaum muslimin tidak peduli lagi dengan syariat Islam, tidak peduli lagi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka menjadi satu hal yang sangat berat sekali, sangat
berat sekali bagi seorang muslim. Oleh karena itu, ketika satu sama lain saling tolong menolong agar teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, satu sama lain saling menasihati agar bersabar memegang dinullah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi satu muslim yang kuat, akan menjadi masyarakat yang kuat dalam memegang dinullah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kaum muslimin saja, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melazimi, agar senantiasa bergabung bersama orang-orang yang memberikan keteguhan kepada dinullah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Jadi bersabarlah engkau. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari, begitu juga di sore hari, dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu palingkan pandanganmu kepada mereka, berpaling dari orang-orang yang berdoa mengharap Allah Subhanahu wa taala agar tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari apa? Zinatul hayati dunya, perhiasan kenikmatan dunia. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak berpaling, agar senantiasa bergaul bersama orang-orang yang bisa meneguhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'awun atau tolong menolong yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan kepada kebenaran, menunjukkan seseorang kepada kebenaran. Jadi merupakan bentuk tolong menolong juga. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, keluarga kita berada dalam kesalahan, maka kita tunjukkan kepada jalan kebenaran. Ini juga merupakan apa? Bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'inihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala persis sebagaimana yang dilakukan oleh seorang tersebut ketika dia telah mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya para pendengar yang budiman adalah tolong menolong di dalam nusratu al-haq, dalam apa? Menolong, meninggikan kebenaran. Inilah bentuk tolong menolong yang disyariatkan dalam meninggikan al-haq. Kemudian yang terakhir para pendengar yang budiman, di antara bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah menghilangkan segala bentuk kesusahan yang ada dalam diri seorang muslim ataupun orang lain. Begitu juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara kita, terutama keluarga kita. Ini merupakan bentuk tolong menolong yang diajarkan, yang dianjurkan juga di dalam dinul Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sangat mulia sekali, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan, yang membantu satu orang mukmin dalam rangka apa? Mengatasi masalah dia, masalah dunia dia, entah masalah utang misalnya, entah masalah yang lainnya dalam permasalahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia di hari kiamat. Itu balasan dia. Bahkan terkadang di dunia pun dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Wa man yassara ala mu'sirin." Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dilanda kesusahan dan kesulitan, maka apa balasannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya
di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin segala masalah kita lancar, mudah, maka kita budayakan tolong menolong antara satu dan yang lainnya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika seorang hamba tersebut dia juga senantiasa menolong saudaranya.